Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara umat Islam ada mereka yang lebih memilih mendahulukan akal di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ketika akal mereka merasa tidak cocok dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, justru mereka lebih memilih mengikuti logika pikirannya daripada tunduk kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kedudukan akal yang sebenarnya dalam Islam. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan akal. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan bahwa akal bukanlah benda, melainkan sifat yang melekat pada diri manusia. Al-Quran pun menggunakan istilah akal sebagai aktivitas berfikir dan merenung. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Artinya, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dapat berfikir? Sebagian ulama membagi akal menjadi dua, yaitu akal dasar dan akal bentukan. Akal dasar adalah potensi berfikir yang Allah karuniakan sejak lahir. Sedangkan akal bentukan adalah perkembangan akal tersebut melalui ilmu dan pengalaman. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa apabila dua jenis akal ini bersatu pada diri seorang hamba, maka itu merupakan nikmat besar dari Allah, karena dengannya kehidupan menjadi lurus dan kebahagiaan akan mendekat. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam memandang akal sebagai karunia agung. Dengannya manusia dibedakan dari hewan, mampu berpikir, menimbang manfaat dan mudarat, serta membangun peradaban. Karena pentingnya akal, syariat Islam memberikan perhatian besar untuk menjaganya. Di antaranya dengan mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak akal, seperti minuman keras dan segala yang memabukkan, serta menetapkan hukuman bagi pelakunya. Akal juga termasuk dalam 5 perkara pokok yang wajib dijaga dalam syariat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, akal dijadikan syarat utama taklif, sehingga orang yang belum sempurna akalnya atau hilang akalnya, maka dia tidak dibebani kewajiban syariat. Islam juga sangat mendorong umatnya untuk menggunakan akal dalam merenungi ayat-ayat Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berfikir dan menalar. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-80. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian berfikir? Juga firman Allah di surat Al-An'am ayat ke-50. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Artinya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tidakkah kalian memikirkannya? Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa akal memiliki kedudukan yang tinggi dan berfungsi sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Namun, setinggi apapun kemampuan akal, ia tetap memiliki keterbatasan. Akal manusia tidak mampu menjangkau seluruh hakikat, seperti hakikat ruh, alam gaib, mukjizat, karomah, dan perkara-perkara sam'iyat lainnya. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa akal tidak layak dijadikan hakim tertinggi di atas wahyu ilahi. Karena itulah para ulama menegaskan bahwa mendahulukan akal di atas dalil syar'i adalah kekeliruan yang besar. Imam Malik rahimahullah pernah berkata dengan tegas, dengan akal siapa Al-Quran dan Sunnah akan ditimbang? Pertanyaan ini sangat mendalam karena akal manusia berbeda-beda.
Jika akal dijadikan standar kebenaran, maka kebenaran akan menjadi relatif dan saling bertentangan. Hal ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok yang mengedepankan akal di atas wahyu ilahi. Meskipun mereka sepakat dengan kaidah mendahulukan akal atas dalil, namun dalam praktiknya mereka saling berselisih dan berbeda pandangan karena masing-masing menggunakan akalnya sendiri. Ini menjadi bukti nyata bahwa akal tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak dalam menentukan kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, hakikatnya akal membutuhkan bimbingan wahyu. Para ulama mengibaratkan wahyu sebagai cahaya dan akal sebagai mata. Mata memang penting, tetapi tanpa cahaya, mata tidak akan mampu melihat. Demikian pula akal, tanpa petunjuk wahyu, ia akan tersesat dan salah arah. Oleh karena itu, sikap yang benar adalah menempatkan akal pada posisinya yang mulia, namun tetap tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dalil yang sahih telah datang, maka kewajiban seorang mukmin adalah menerima dan berusaha memahaminya, bukan menolaknya dengan alasan logika semata. Dengan cara inilah, akal dan wahyu akan berjalan selaras, dan kita akan tetap berada di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu mendahulukan wahyu di atas segalanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.